Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Indawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kalau kita kemarin udah bahas terkait dengan konsep dasar supervisi pendidikan, yakni tentang apa saja pengertiannya, bagaimana rasionalnya, apa tujuan fungsi, dan bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan di setiap sekolah atau satuan tingkat pendidikan. Termasuk yang kita bahas juga kemarin terkait peranannya, apa peranan supervisi pendidikan pada sebuah sekolah gitu, atau sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan bagian-bagian yang kita coba analisis pada konten sebelumnya itu bisa kita pahami, sehingga pada saat nanti kita akan berperan sebagai supervisi atau supervisor atau orang yang diberikan jabatan atau tanggung jawab dari kegiatan supervisi, kita jadi tahu dan paham bagaimana proses pelaksanaannya, karena maksud dan tujuannya ya emang akan sangat amat berbeda dari akumulasi yang ada di dalam pikiran kita, yang mana masih asumsi-asumsi negatif terhadap kegiatan dalam pelaksanaan ini. Kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan tekniknya juga. Teknik dari setiap kegiatan juga tidak sama, tergantung dari supervisornya mau memilih teknik yang mana berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani, atau masalah yang ada, atau masalah yang akan diselesaikan atau dilayani. Teknik mana yang paling cocok dan tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana proses dan teknik ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, dari kegiatan supervisi, teknik yang akan kita coba dan akan kita bahas adalah teknik individu, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung, yakni terkait dengan layanan supervisi pendidikan. Meski sebenarnya banyak sekali teknik-teknik yang ada, seperti teknik klinik atau klinis, yang ini padahal sangat menarik sebenarnya, tapi akan kita bahas mungkin lain kali. Baik teman-teman, bahasan kita kali ini mudah-mudahan bisa membuat kita sama-sama paham, sama-sama dapat memberikan manfaat yang besar ketika layanan ini diberikan kepada guru dalam rangka membantu menemukan solusinya dan meningkatkan skill serta kemampuan guru tersebut dalam proses pembelajaran, yang ini akan sangat memberikan efek yang mana harapannya yakni dampak yang positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah, yang nantinya tentu saja berdampak pada kualitas pendidikan secara umum. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya seperti itulah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan, artinya dia tidak serta-merta terjadi kemudian diambil keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang, bahkan sifatnya terus-menerus gitu, tahunan gitu. Jadi kalau belum ditemukan solusi terbaik ya, atau tidak terjadi peningkatan, ya akan terus berlanjut. Artinya selama proses pendidikan terjadi, kegiatan-kegiatan supervisi atau layanan ini, layanan supervisor yang diberikan oleh supervisor kepada guru, tentunya kepada guru-guru tertentu, yang sebenarnya hampir semua guru diberikan layanan ini, tetapi khusus yang tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang jadi sorotan, yang akan menjadi terus-menerus, jadi sampai betul-betul mendapatkan solusi dan terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap masalah-masalah yang efeknya pada proses pembelajaran dan pada peserta didik secara umum. Nah, karena ini adalah suatu proses, berarti kita bisa maknai ini sebagai sebuah rangkaian-rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, yang semua peraturannya berhubungan satu sama lain. Jadi semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Secara garis besar, proses supervisi secara umum paling tidak kita bagi beberapa bagian. Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, minimal kegiatan supervisi yang terjadi di sekolah ada 4, yakni 4 proses, 4 kegiatan. Yang pertama tadi, perencanaan, artinya bahwa kegiatan supervisi tidak mungkin tidak direncanakan. Jadi semuanya didesain sedemikian rupa, apakah dari sisi waktu, sisi orangnya, sisi problemnya, sisi kelompoknya, sisi jumlahnya, itu semua didesain sedemikian rupa dalam rangka mendapatkan
fakta dan data yang empirik yang sebenarnya, yang kemudian dipikirkan gimana solusi terbaiknya, gimana teknik yang harus dipilih, dan termasuk nanti dalam proses pelaksanaannya apa instrumen yang akan digunakan. Maka ini merupakan rangkaian kerja yang teratur yang didesain sedemikian rupa, maka masuk ke dalam ranah yang harus direncanakan. Dalam proses rencana ini kemudian kegiatan atau proses keduanya yakni pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya gimana? Nah, dan yang ketiga yang akan kita bahas dalam konteks kegiatan ini ialah sudah dilaksanakan sedemikian rupa, dilakukan evaluasi. Sebatas mana, sejauh mana tingkat keberhasilannya. Apa catatan yang harus dibenahi dan berapa waktu yang diperlukan, titik masalahnya yang mana yang seharusnya dijadikan fokus gitu. Terakhir adalah tindak lanjut. Jadi apa tindak lanjut yang mesti kita lakukan sebagai supervisor pada guru-guru tertentu yang memang dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan. Ini kita coba lihat yang pertama, analisis, yakni tentang perencanaan. Seharusnya memang disusun sedemikian rupa, tapi oleh siapa? Oleh mereka yang dikategorikan sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan pelayanan supervisi pendidikan kepada guru, supaya semua jadi terarah. Karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan role yang sudah dibuat gitu. Jadi dia tidak berkecamuk gitu, jadi nggak tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, tiba-tiba plan A jadi bisa jadi plan D, nggak bisa. Jadi dia terstruktur, ada role yang harus dipatuhi sebagai rencana yang didesain sebelum kegiatan atau kegiatan layanan supervisi ini diberikan. Supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali akan mengecewakan banyak pihak, karena memang ada istilah masalah yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empirik. Seperti guru pasti kecewa merasa dia dimatikan gitu, seperti supervisor, guru atau siswa yang secara tidak langsung sebenarnya mereka memerlukan peningkatan kemampuan mengajar, karena ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan guru merasakan layanan indikasi ada konteks negatif. Jadi supervisor menilai kemampuan yang bermasalah. Tidak selamanya kegiatan proses pendidikan itu diberikan untuk kepada mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan ya untuk membantu apapun problemnya gitu, apapun masalahnya, yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak itu adalah proses layanan supervisi yang seharusnya diberikan oleh supervisor. Dan jadi indikasinya ini yang harus diluruskan kadang-kadang dalam proses kegiatannya yang berlangsung di setiap tingkat satuan pendidikan. Jadi artinya baik guru, baik siswa, baik kepala sekolah selaku supervisor atau memang supervisor di luar sekolah yang sudah harus duduk bersama mengindikasikan, membicarakan kegiatan ini. Jadi tujuannya apa? Ya jangan selalu mengindikasikan bahwa mereka memberikan layanan ini adalah mereka yang bermasalah, karena tujuan utamanya adalah secara bersama-sama duduk memberikan layanan untuk meningkatkan proses atau meningkatkan skill kemampuan, membantu dan untuk membantu orang yang mau dibantu tentunya. Kalau nggak mau dibantu gimana caranya? Nah, orang yang dimaksud ini ya orangnya guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kegiatan perencanaan itu merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan. Maka ada beberapa yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang supervisor. Mulai dari tujuannya seperti apa, kemudian alasannya, mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, apa metode dan teknik yang mesti dipilih gitu, dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Siapa saja yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi ini perlu diperbaiki. Nah, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan perencanaan. Bahkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk ini menjadi pekerjaan yang untuk menyelesaikan problem tersebut. Banyak yang masih harus direncanakan. Maka pekerjaan ini akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi supervisor. Artinya ini proses pertama yang dilalui perencanaan. Yang kedua kegiatannya itu adalah proses kegiatan supervisi pendidikan, yakni ke pelaksanaan. Setelah rencana didesain sedemikian rupa yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita bilang, maka saat itu dilaksanakan, karena
rencana menjadi role dan menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Pendapat dari para ahli yang kita ambil yakni dari Rifai, yakni pelaksanaan supervisi pendidikan harus mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama dalam yakni pengumpulan data, karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan. Jadi ada masalah yang mana ini untuk dilihat datanya untuk membantu guru memberikan dan mendapatkan layanan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Maka perlu data-data ya ini yang mana selama proses terjadi tidak hanya sekedar laporan dari guru, tidak sekedar laporan pandangan mata, tetapi melalui riset yang cukup panjang. Apakah dari teman sejawat, apakah dari siswa, apakah laporan-laporan ini dari kita sendiri selaku supervisor melakukan perjalanan untuk melihat dan menemukan fakta-fakta terkait dengan hasil yang dimaksud. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka menemukan fakta dan data empiris yang sebenarnya bisa untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Lanjut, yang kedua, dalam kegiatan supervisi pendidikan dalam proses pelaksanaannya, ini menurut Rifai yang kedua setelah pengumpulan data tadi, ini melakukan penilaian. Jadi data dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa. Data mentah tersebut apakah didapatkan dari hasil observasi sendiri atau langsung ke kelas atau kunjungan ke kelas, atau dapat report dari teman sejawat, dari siswa, dari sebuah laporan-laporan lain yang tertulis dan segala macamnya. Kemudian ini dinilai data-datanya, data-data mentah tersebut kemudian kita nilai dan kita lakukan penilaian terhadap keberhasilan peserta didik atau keberhasilan guru serta berbagai faktor penunjang, jadi penghambat dalam proses belajar mengajar dengan guru yang akan kita berikan layanan. Kegiatan ketiga itu adalah mendeteksi kelemahan, bukan mencari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif dari kegiatan supervisi tempo dulu sebagai proses untuk mencari kesalahan, tapi kita coba mendeteksi berbagai titik-titik lemah yang sehingga terjadi persoalan itu dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka sama-sama dengan mereka menemukan titik tersebut untuk dibangun kemudian dicarikan solusi bersama. Lalu pada tahap ini supervisor mencoba mendeteksi kelemahan ini, jadi ada kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka apa gitu, mendeteksi berbagai masalah, beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam proses pendidikan atau pengajaran di kelas, mulai dari penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, kemampuan keterampilan. Ada 8 keterampilan guru yang harus kita lihat bagaimana penguasaan mereka, penggunaan metode hubungan antar personil administrasi kelas dan lain sebagainya yang notabene terkait dengan skill atau kebiasaan guru selama proses pembelajaran pada umumnya. Yang keempat, dari pelaksanaan itu menurut sifatnya adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Kalau tadi mendeteksi, kemudian di tempat ini kita coba untuk memperbaiki kelemahannya. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, dilakukan perbaikan dan juga peningkatan atau pengembangan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya namanya supervisor. Nah, supervisor itu karena orangnya ialah orang yang memiliki kemampuan super, yakni supervision atau visi ke depannya mereka sudah tahu gitu. Kadang-kadang memiliki akumulasi pikiran yang lebih luas, experience yang lebih panjang, kemampuannya untuk menelaah atau menanalisis segala sesuatu lebih baik. Jadi artinya tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor itu serendah itu gitu. Jadi tidak sederhana itu, sebenarnya banyak yang harus dipenuhi standar-standar kualifikasinya. Kelima, menurut Rifai dalam pelaksanaannya ini apa yang terakhir, yakni melakukan pembimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukan penilaian, melakukan deteksi atas kelemahan yang ada dengan mencoba memperbaiki kelemahan dengan proses pelaksanaan, dan yang terakhir ini yakni melakukan bimbingan dan juga pengembangan yang mana tidak hanya dengan bimbingan, kita bimbing kemudian kita lakukan pengembangan dan peningkatan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar dapat apa yang didapat diperoleh bisa diterapkan.
Apa yang diberikan bisa dilakukan, perbaikan itu bisa diterapkan pelan tapi pasti diaplikasikan oleh orang yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Misalnya persoalan tadi, penampilan mereka di depan kelas yang dianggap ada masalah, pelan-pelan kita benahi, kita ingatkan, kita berikan contoh, kita berikan layanan pelatihan macam-macam sampai itu dilakukan dan akhirnya terjadi perubahan. Yang namanya bimbingan dan pengembangan. Jadi tidak berhenti di situ saja, jadi tidak sebatas bimbingan, tapi ada juga pengembangan dan perbaikan. Sehingga ada kepuasan dari guru bahwa pelayanan ini untuk kepentingan dia, yang mana pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa nyaman ketika belajar dengan guru yang dimaksud. Teman-teman mahasiswa, kita semua yang ada di sini pada mata kuliah kali ini, kita akan melanjutkan pada proses dan teknik supervisi pendidikan. Dan proses yang kita bahas untuk hari ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga kita bahas soal evaluasi, dan yang terakhir tindak lanjut. Minimal ada 4 kegiatan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Dimulai dari perencanaan, karena perencanaan menjadi pedoman atau rules yang harus dibuat sehingga ada arah yang jelas sebagai supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan yang dialami oleh guru, yang kita berikan layanan sampai ke tahap akhir ada bimbingan dan perbaikan sebagai tindak lanjut. Dan yang keempat adalah dan yang ketiga adalah proses pendidikan. Jadi proses seperti pendidikan yang perlu dilakukan evaluasi, semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan supervisi pendidikan ini diberikan dan diberikannya kepada guru tertentu memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi harus tetap terencana tadi pelaksanaannya, dan rencana itu kemudian ada instrumen khusus yang akan kita capai sejauh mana, tingkat keberhasilannya, tingkat penghasilannya, yang mungkin barangkali kita bisa hitung persen atau kita hitung angka atau kita bisa hitung dengan berdasarkan nota tertentu. Ya, itu tergantung dari role yang kita buat, yang sudah supervisor tentukan berdasarkan instrumen yang dibuat dan disiapkan. Evaluasi secara umum memang mengetahui tujuan yang sudah kita capai secara teoretik yang dijabarkan oleh Rifai. Dan hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan harus dilakukan. Jadi kalau emang sudah sampai di tahap berhasil, ya sampai mana gitu. Tapi kalau dipandang perlu lebih lagi, bahwa proses itu belum bergerak, maka harus ada tingkat-tingkatan lagi yang lebih jauh. Jadi bagaimana evaluasi? Jadi yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan. Untuk proses yang lebih tinggi, menemukan strategi-strategi dan cara-cara yang lebih mumpuni, karena tidak boleh berhenti atau give up kitanya. Kita sebagai supervisor tidak boleh menyerah gitu ketika sudah mulai memberikan layanan. Bagaimana bahwa kegiatan ini memberikan dampak dan hasil yang baik meski prosesnya bisa menjadi lebih panjang atau bahkan menjadi sangat amat panjang. Dan evaluasi apa yang dilakukan? Melakukan wawancara bisa, angket bisa, mengadakan observasi bisa, dimanfaatkan penampilan tertentu juga, bahkan tingkah laku guru dalam proses kegiatan juga bisa dilihat gitu, bisa dinilai, bisa dievaluasi. Jadi bisa melalui pendampingan kelas juga, memperhatikan reaksi pendapat ketiga seperti teman sejawat atau pendapat dari siswa atau sesama guru sesama guru atau pegawai atau sesama orang atau dengan orang tua dan sebagainya. Semua itu bisa menjadi titik untuk mendapatkan data yang akurat bagi supervisor untuk melakukan evaluasi. Jadi kita masuk ke tahap terakhir dalam proses layanan supervisi, yakni proses tindak lanjut. Pelayanan evaluasi, setelah dievaluasi harus ada tindak lanjut. Jadi tidak bisa berhenti dievaluasi saja, karena evaluasi ketemu hasilnya ternyata masih belum bagus gitu, terus gimana dong? Nggak bisa kan? Jadi harus ada tindak lanjut lagi, mau diapakan, karena kegiatan supervisi harus sampai pada tahap pelayanan yang memberikan bantuan dan menemukan hasil yang baik, yang prospek yang positif dari bimbingan terkait masalah-masalah tadi. Jadi kita ketemukan bersama dan kita tindak lanjuti masalahnya. Dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran yang diperlukan, ada instrumen-instrumen khusus, gambar pengamatan, suplemen, dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, jadi karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya dalam pelaksanaan
layanan supervisi ini. Jadi kita sebut sebagai kegiatan tindak lanjut. Ini hanya fokus pada kegiatan pembelajaran yang dijalani dulu. Nah, arahnya tetap pada proses pembelajaran karena sebesar-besarnya bantuan layanan yang diberikan adalah untuk memperbaiki kemampuan mengajar yang memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran terhadap anak. Hasil analisis ini kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti, dipikirkan melalui strategi tertentu. Bicara soal tindak lanjut, kita bicara soal hasil analisis dari supervisor dimanfaatkan untuk berkembang keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Dapat mengurangi berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh guru selama proses pembelajaran, karena memang karena emang nggak ada manusia yang sempurna, termasuk guru, meskipun itu adalah bidang atau keahlian mereka yang kadang-kadang mereka sudah mengajar 10 tahun, 20 tahun, atau sekian puluh tahun, tapi tidak selamanya namanya keterampilan mengajar atau melakukan pendekatan terhadap siswa dengan berbagai macam karakter dan kemampuan serta latar belakang itu mudah gitu. Jadi ini cukup sulit untuk dihadapi. Umpan balik pada prinsip akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melakukan tindak lanjut supervisi dari umpan balik yang mana coba kita reka sebenarnya akan tercipta satu komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan serta mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Jadi emang komunikasinya ya harus komunikasi yang dua arah atau two-way communication dengan melakukan pendekatan personal atau human touch. Jadi ada tuntutan yang tidak hanya wawasan atau pengetahuan atau sekedar eksperimen dari berbagai macam kegiatan pembelajaran, tapi juga kemampuan komunikasi. Nah, di sini kadang-kadang letak problemnya tuh supervisi ini di sekolah bagaimana melakukan pendekatan personalnya sehingga guru yang dilayani merasa tidak tersinggung bahwa mereka dibantu, tapi bukan dengan maksud meremehkan atau melecehkan. Maka perlu teknik komunikasi yang handal yang perlu dikuasai oleh supervisor sebagai komunikator atau harus membangun personal touch yang mana jadi satu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seorang supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan di sekolah. Kita mengakui bahwa syarat untuk jadi supervisor sangatlah lebar, tapi sulit sekali mendeteksi atau menemukan mereka. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai supervisor yang hanya dari satu titik saja, itu tidak bisa mentang-mentang dia kepala sekolah atau guru senior atau mentang-mentang dia adalah bagian tertentu, bagian lain yang tinggi, itu tidak selamanya kita bisa simpulkan bahwa mereka berhak jadi supervisor. Kita kembali bagaimana cara-cara melaksanakan tindak lanjut ini menjadi pertanyaan krusial berikutnya. Apa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh supervisor tadi dari proses awal, mulai dari rencana pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam rangka melihat pelaksanaan tindak lanjut ini. Minimal ada 3. Yang pertama kita review, jadi mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi seluruh hasil penilaian tadi yang dilakukan itu setelah sekian bulan direview lagi, jadi kemudian dirangkum satu persatu kesimpulannya. Yang kedua, apabila tujuan supervisi akademik dalam berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai, atau kita anggap masih ada problem atau masih ada masalah yang tentunya menjadi banyak PR dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, termasuk sikap guru. Yang jadi tujuan pembinaan dalam proses pemberian layanan kadang-kadang harus ditarik lagi ke bagian bawah, karena bisa jadi problemnya adalah si gurunya. Ada persoalan dengan pengetahuan bahwa tentang wawasan atau keterampilan atau dengan sikap mereka. Sehingga indikasi kemampuan merangkul atau leadership ini kemampuan mempengaruhi orang lain yang dilayani oleh supervisor. Ini yang menjadi syarat mutlak. Jadi lagi-lagi syarat luar biasa ketika memang kita harus menjadi seorang supervisor ialah leadership. Yang kedua, caranya adalah membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Dan yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Jadi tidak berhenti di masa itu saja.
Kalau emang belum kelar ya maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya gitu. Jadi ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, yang mana merupakan strategi mengembangkan strategi dan media, menilai dan revisi. Jadi memang ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui kegiatan supervisi ini, yakni menciptakan hubungan baik atau hubungan harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai dan melakukan revisi. Ini 3 cara yang mana dalam melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik atau supervisi pendidikan yang dilakukan oleh supervisor dalam proses pelayanan supervisi kepada guru di sekolah. Sekarang kita beralih kepada teknik yang bisa kita tahu, yang bisa kita pahami, yakni kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan layanan supervisi akademik atau layanan supervisi pendidikan kepada guru yang dimulai dari 4 proses tadi, mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut, dan apa cara yang masih bisa dilakukan, bagaimana evaluasi mesti dipahami, dan bagaimana pula pelaksanaan supervisi seperti itu dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, memperbaiki kelemahan tersebut, kemudian melakukan bimbingan dan pengembangan. Ini menjadi analog yang mesti kita desain sejak dini. Bahwa kegiatan ini menjadi satu titik yang tidak serta-merta terjadi, tetapi melalui proses panjang, maka dia menjadi satu rangkaian proses kegiatan yang didesain sedemikian rupa dan butuh tenaga yang banyak, butuh biaya, butuh waktu yang tidak sebentar, karena pada satu titik tadi saja dari proses yang kita sebut pengumpulan data, untuk mengumpulkan data empirik berbagai macam instrumen atau media atau sumber-sumber data itu perlu waktu gitu. Nah, sekarang kita coba lihat teknik. Ada beberapa teknik yang barangkali perlu kita kenal secara umum sehingga kita tahu persis apa yang dilakukan oleh supervisor di sekolah. Yang satu kita menyebutnya individu. Yang pertama kita sebutnya individual teknik atau teknik individual, yang mana ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Jadi digunakan apabila diperlukan layanan yang mana ini dihadapi pada secara personal saja gitu, yang dilakukan agar individu ini atau personal ini memiliki masalah khusus, artinya tidak ada kesamaan dengan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh guru-guru lain gitu. Nah, jadi ada keunikan setiap orang atas problem yang dialami. Jadi maka diperlukan teknik individual ini agar bisa diselesaikan secara individu. Teknik supervisi yang bersifat individu, kalau kita lihat dari berbagai macam sumber itu dikategorikan dalam beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, teknik itu kita sebutnya adalah classroom visit test atau kunjungan kelas. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah apakah melalui rencana atau artinya guru sedang mengetahui, tapi jangan sampai ketika layanan supervisi ini semuanya harus diberitahukan ya. Jadi yang mana yang ada nantinya gurunya menjadi kaku, semua disediakan atau disiapkan sedemikian rupa, yang mana kita bisa lihat di sekolah-sekolah apalagi level-level yang cukup rendah, biasanya guru-guru datang terlambat, tapi ketika ada kunjungan kelas ini tiba-tiba sekarang on time. Jadi gara-gara apa? Karena mereka dapat informasi bahwa dia akan disupervisi gitu. Jadi datanya cepat, semuanya disiapkan dengan baik, dengan rapi, anak-anak begitu kaku dalam kelas. Jadi begitu teratur, yang mana ini jadinya bukan ilmiah, tidak sebenarnya terjadi dalam sehari-hari gitu, hanya pas kunjungan kelas saja. Itu kurang baik, kurang efektif. Untuk tahu lebih nyata tentang belajar mengajar di kelas, kepala sekolah biasanya mengadakan kunjungan kelas pada guru-guru yang akan diberikan layanan, dan tujuannya untuk menemukan atau memecahkan berbagai kesulitan yang dialami guru ketika berada dalam kelas. Untuk itu perlu ada satu catatan yang perlu kita ingat, yakni teknik classroom visitation ini adalah atau kunjungan kelas ini adalah bahwa bentuk dari kunjungan kelas itu sebenarnya ada 3. Yang satu, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebenarnya lebih banyak karena bisa dipraktikkan untuk mendapatkan hasil atau data-data yang sebenarnya ingin didapatkan. Jadi arti data atau data empirik ini jauh lebih jujur, jauh lebih bisa dipercaya ketika memanfaatkan teknik-teknik kunjungan tanpa memberitahukan sebelumnya,
sehingga siapapun yang akan datang yang akan dapat layanan supervisi tidak melakukan persiapan terlebih dahulu gitu. Jadi ini benar-benar kondisinya real apa adanya, meskipun emang masih ada catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan lebih banyak lagi. Dan yang kedua adalah kunjungan dengan pemberitahuan yang mana banyak terjadi di lapangan pada saat pelayanan. Untuk kunjungan kelas pakai yang ini sehingga baik siswa, baik guru atau guru-guru yang memang diberikan layanan ini seakan-akan tidak memberikan data atau fakta yang sebenarnya semua dipersiapkan secara matang, sehingga apa yang selama ini dianggap menjadi catatan itu tidak terlihat akibatnya apa, semuanya detail-detail karena disiapkan dan dibuat berbeda. Itu tadi kebanyakan orang, jadi kita lihat lebih banyak mengondisikan hal-hal seperti itu, sehingga instrumen disiapkan yang diisi oleh supervisor lebih banyak. Data-data yang sebenarnya tidak memberikan impact meskipun kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya, ini masih ada sisi positifnya. Yang ketiga adalah kunjungan dengan kata-kata undangan guru, yang mana ini emang gurunya yang ingin diberikan atau meminta layanan. Kemudian mereka meminta untuk melihat bagaimana kondisi real pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Mereka meminta catatan, memberikan dukungan, meminta masukan demi memperbaiki atau perbaikan demi mendapatkan layanan. Jadi tidak hanya membangun, pada akhirnya membuat mereka menjadi lebih baik harusnya. Nah, ini menjadi potensi-potensi supervisi pelayanan yang ada di sekolah. Artinya ada keterbukaan, ada open minded, yang mana paling tidak ini di setiap guru bahwa mereka sadar bahwa perlu bantuan yang datang dari mereka, bahwa mereka menyadari setiap titik lemahnya barangkali ada yang masih mereka alami. Tapi itu tadi artinya ini konteks yang terjadi di lapangan. Maka ada 3 kondisi di mana teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas ini akan dibagi, kira-kira kunjungan mana yang akan dipilih. Dan yang kedua, teknik individual atau teknik individual teknik selain kunjungan kelas itu ialah classroom observation, atau yang kita kenal sebagai observasi kelas ya. Ini artinya dilakukan melalui 2 cara. Biasanya ada supervisor melakukan observasi terkait dengan belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas, peserta didik di kelas, yang biasa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, cara observasi yang secara langsung atau direct observation, atau yang mana artinya adalah dimaksud perhatiannya melakukan observasi atau konservasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas, dan bisa dimaknai supervisi atau supervisor ini harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Baik, ada juga observasi lain, yakni observasi tidak langsung, yang mana artinya dibatasi oleh ruang kaca atau satu pembatas yang jelas saat guru dan para siswa tidak mengetahuinya. Jadi memang ada dinding yang menjadi pembatas, atau dengan alat khusus seperti kamera yang mana dapat dipantau dari jarak jauh seperti menggunakan CCTV. Artinya baik guru ataupun peserta didik tidak mengetahuinya kalau mereka lagi diobservasi. Tujuan observasi pada prinsipnya adalah untuk mengumpulkan berbagai data tentang kondisi yang sebenarnya digunakan oleh seorang supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimaksudkan tadi, untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam usaha memperbaiki terkait dengan skill pembelajaran. Dan yang ketiga, bentuk dari teknik individual atau individual teknik yaitu individual conference atau percakapan pribadi, conversation lah ya. Percakapan pribadi ini merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar secara personal dan profesional. Problem misalnya pemilihan perbaikan alat-alat, perbaikan alat-alat yang menunjang pembelajaran, termasuk penentuan dan juga penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan dan yang dianggap paling tepat. Ada juga teknik mengunjungi atau intervisitation. Dan yang terakhir, menilai diri sendiri atau self evaluation checklist. Jadi sekarang kita lihat arti dari intervisitation atau
saling mengunjungi antara satu guru dengan guru yang lain. Jadi yang sedang mengajar, artinya antara guru satu dengan guru yang lain saling mengunjungi untuk berbagai persoalan atau justru menambah wawasan apa yang harus dilakukan oleh guru lain. Bisa diterjemahkan, bisa dianalisis, kemudian bisa diambil bagian terbaiknya dan bagian persoalannya bisa menjadi catatan. Begitu juga sebaliknya, saling melengkapi satu sama lain. Jadi saling mengunjungi saat mengajar untuk memberikan dan menimba pengalaman antar sama guru yang ada gitu, yang mana ini namanya intervisitation. Beda lagi dengan self evaluation checklist. Ini adalah satu teknik supervisi individual yang dianggap paling objektif, tapi sebenarnya paling sukar, apalagi tidak dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Jadi perlu kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Menilai orang lain hal yang mudah ya, tapi untuk menilai diri sendiri kadang persoalan objektivitasnya dipertanyakan. Jadi memang perlu kesadaran, perlu kejujuran, perlu analisis dan pertimbangan yang matang untuk melihat bahwa kita mengakui ada masalah, ada problem, ada kesulitan di bagian-bagian tertentu dalam proses mengajar dengan orang lain. Tapi untuk diri sendiri tidak banyak yang mampu melakukannya, karena yang paling tahu tentang diri kita sendiri ialah tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Sekarang bagaimana memberikan penilaian atas self evaluation checklist. Kemudian kita melakukan checklist atas segala persoalan-persoalan yang kita anggap bisa dicarikan solusinya bersama. Teknik individual yang itu paling tidak ada 5 dari beberapa sumber lain yang terkait dengan supervisi pendidikan. Hari ini kita akan bahas minimal ada 5 terbagi, yakni yang pertama kita menyebutnya classroom visitation, yang kedua classroom observation, yang ketiga percakapan pribadi, dan yang keempat tadi intervisitation untuk memberikan dampak yang baik. Yang kelima self evaluation checklist, yakni untuk melihat seberapa objektif, yang mana paling memungkinkan, paling dianggap memberikan kejujuran untuk menilai diri sendiri atau kompetensi diri sendiri. Nah, kedua teknik kelompok. Katanya ya namanya kelompok ya namanya pasti terdiri dari banyak orang, jadi lebih dari satu, yang mana jadinya digunakan guru-guru dalam jumlah banyak yang mempunyai masalah supervisi yang mirip. Jadi sikap yang perlu dikelompokkan sesuai dengan kelompok tertentu. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup teknik ini. Yang pertama, pertemuan orientasi guru yang baru masuk ini termasuk dalam teknik kelompok. Jadi untuk pembinaan, pemberian layanan supervisi, atau istilahnya orientation meeting for a new teacher. Jadi ini salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru-guru baru yang baru diterima di satuan tingkat pendidikan di tempat kepala sekolah barangkali memimpin lembaga pendidikannya. Dan dengan terhadap guru-guru baru atau guru-guru baru yang mungkin baru memangku jabatan tertentu, jadi perlu pembinaan secara bersama-sama. Mereka duduk bersama dalam kelompok yang sama, kemudian diberikan satu layanan, satu pembinaan dalam rangka mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja secara real atau secara empirik. Yang kedua jenisnya, yang mana jenis dari kelompok ini adalah rapat guru, tidak hanya sekedar kegiatan biasa atau kegiatan biasa yang dilakukan, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam satu teknis dari jenis. Kenapa rapat guru itu sendiri merupakan salah satu teknik untuk memperbaiki situasi belajar? Karena ini jadi yang punya masalah yang sama atau memberikan pembinaan kalau memang dirasakan dalam kegiatan proses punya masalah. Yang mana punya masalah jadi orientasi memberikan wawasan untuk memberikan catatan sekaligus perbaikan untuk membantu para guru. Yang ketiga yakni kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran sejenis. Dan itu bisa kita mengadakan satu titik untuk studi bersama, untuk mempelajari, untuk membahas, mendalami, mengkalkulasikan, menganalisis pelajaran itu secara bersama, yang mana akhirnya
menemukan solusi satu cara atau satu strategi bagaimana satu topik atau satu pembahasan ini bisa disederhanakan jadi lebih mudah dijelaskan kepada anak. Jadi mereka punya satu visi yang sama ketika mengajarkan topik dalam topik mata pelajaran, jadi harus ada orientasi yang sama, mereka dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat adalah teknik seminar. Berangkat istilah umumnya adalah tukar menukar pengalaman, yang mana maksudnya orang yang berpengalaman, orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga apa sih yang memungkinkan diadakannya tukar menukar pengalaman dan wawasan terkait apa yang mereka miliki. Akan menjadi satu kondisi untuk saling menerima, saling memberi, saling belajar berbagai pengalaman baru yang bermanfaat untuk tugas mereka. Pengalaman semacam ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan penataran, yang mana sering dijadikan hal yang membuang biaya cukup besar. Teknik kelompok ini masih banyak sebenarnya, jadi ada diskusi panel, buletin supervisi, demonstration teaching, perpustakaan jabatan, perjalanan sekolah, yang mana artinya setiap jenis dalam proses ini terdiri dari beberapa guru, beberapa orang yang dilayani, orang yang diperbaiki, yang mana ujung-ujungnya membantu mereka mengatasi kesulitan yang diindikasikan efek itu dapat berdampak pada pembelajaran. Itu beberapa jenis teknik kelompok kegiatan supervisi. Selain memang masih banyak yang dianggap sebagai strategi, termasuk ke dalam kategori teknik, masuk ke dalam kelompok ini. Jadi yang ketiga ialah teknik terakhir, ya, ini dua teknik terakhir, ya, ini teknik langsung dan tidak langsung. Teknik langsung ialah teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka terhadap guru yang diberikan layanan dengan jelas. Artinya supervisor menjelaskan kepada guru bahwa ini harapan mereka untuk melakukan pembinaan. Supervisi biasanya menggunakan bahasa langsung atau bentuknya penguatan dalam konteks pelayanan. Supervisor mengharapkan kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru untuk ikut proses yang panjang. Artinya mereka dengan sadar menuntut sekaligus menuntun si guru agar dilayani untuk terbuka dan menyediakan diri bahwa mereka mau dibantu dalam proses pelayanan supervisi pendidikan. Misal dari penampilan, dari kemampuan menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, termasuk mengarahkan standarisasi. Untuk arah perilaku, termasuk pemecahan masalah dan beberapa kondisi lain yang tadinya ini berguna, dilakukan oleh supervisi dalam rangka mengatasi keadaan dan waktu yang lebih singkat ketika guru lebih sedikit memiliki atau menguasai keahlian atau memiliki keahlian yang mana ada keterlibatan atau menarik diri dari persoalan pembelajaran. Jadi maksudnya teknik ini ada keterbukaan dua belah pihak. Nah, itu dijelaskan sejak awal. Dan tuntutan utama sebenarnya teknik langsung adalah open-mindednya untuk menerima proses yang cukup panjang, yang mana ini sebagai satu titik pembinaan bahwa mereka memang siap untuk dibantu. Kalau sudah defensif, ya pada akhirnya akan terjadi penolakan, yang mana ini justru menghambat proses pembinaan atau bantuan, yang mana jadinya tidak berfungsi si pelayanan ini. Teknik langsung adalah cara yang khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu yang terdiri dari berbagai kegiatan yang teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sangat tertentu yang didesain sedemikian rupa. Karena teknik langsung ini diserahkan kepada supervisor, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan semua terpola dengan baik. Alat yang untuk didesain kemudian dituangkan sebagai alat untuk melakukan pembinaan kepada guru tertentu. Kita masuk ke bagian terakhir, yakni teknik supervisi pendidikan tidak langsung. Jadi kalau teknik langsung secara sadar antara dua belah pihak, kalau tidak langsung adalah konsepnya obrolannya secara personal, berbicara tentang satu problem dari hati ke hati, yang mana barangkali antara satu guru atau kepala sekolah sebagai supervisor atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan ini menjadi satu
kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencari solusi atau menyimpulkan itu sebagai suatu persoalan yang memang harus dicari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Tetapi karena memang ada siklus ini, jadi memberikan dampak sehingga secara teknis supervisor melihat perlu melakukan bimbingan yang mana tidak hanya itu. Tapi beberapa waktu ke depan perlu juga untuk mencarikan solusi bersama, sehingga tanpa disadari oleh layanan akan melakukan pembinaan dalam proses kegiatan supervisi pendidikan terjadi, dan guru bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah mereka yang tadinya rasanya akan memberikan dampak pada proses pembelajaran. Itu yang menjadi satu titik agar kita bisa paham terkait dengan teknik dan proses dari supervisi pendidikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.